Energi baru dan terbarukan atau EBT merupakan sumber energi yang berasal dari proses alami yang berkelanjutan seperti sinar matahari, angin, biomasa, panas bumi, dan air. EBT menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tak terbarukan serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah proyek EBT di Pantai Baru, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini memanfaatkan angin pesisir dan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat dan jujukan penelitian. Hal ini menjadi model keberhasilan energi terbarukan berbasis komunitas. LTH yang ada di Pandan Simo ya, Pantai Baru ini merupakan bentuk dari inovasi daerah sebenarnya. Jadi dulu diprakarsai oleh Kementerian Ristek pada waktu itu kurang lebih tahun 2010-2011, dan kemudian dari Kementerian Ristek itu menggandeng beberapa pihak. Ada dari UGM, kemudian dari Lapan, dan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Sebenarnya sudah mulai tumbuh perkampungan nelayan yang dilakukan oleh warga sekitar. Nah, terdapat kendala juga sebenarnya dari warga kampung nelayan, yaitu mereka kesulitan juga mendapatkan es untuk mengawetkan hasil-hasil tangkapan yang mereka sudah dapatkan. Karena di sana tidak ada akses listrik, otomatis mereka harus jauh mencari es batu ya, harus ke kota, dan itu menyebabkan operasional mereka juga menjadi semakin besar. Nah, atas prakarsa dari empat pihak tersebut, kemudian dilakukanlah studi perencanaan karena dilihat di sana ada potensi energi terbarukan yang bisa dikembangkan, salah satunya Bayu dan Surya. Atas prakarsa masyarakat setempat dan mempertimbangkan potensi alam yang ada, maka PLTH Pantai Baru dibangun. Lalu, apa itu PLTH? Bagaimana listrik yang dihasilkan dapat berdampak bagi masyarakat? Jadi PLTH itu adalah pembangkit listrik tenaga hibrid yang itu adalah menggabungkan dua sumber energi. Di PLTH itu yang kita gabungkan adalah energi angin dan energi surya. Energi angin itu kita menggunakan kincir angin, di mana kita memanfaatkan angin ditangkap dengan alat namanya turbin angin, lalu dirubah menjadi energi listrik. Kalau untuk pembangkit listrik tenaga surya itu kita menggunakan sel surya menangkap matahari terus dirubah menjadi energi listrik. Dua sumber energi itu digabungkan dalam satu sistem namanya adalah baterai, itu untuk menyimpan dan mengumpulkan dan juga untuk menstabilkan listrik yang didapatkan dari dua sumber energi tersebut. Baru listrik yang tersimpan tadi dirubah juga dengan alat namanya inverter, baru nanti akan didistribusikan ke pengguna. Dalam perjalanannya, PLTH Pantai Baru tentunya menghadapi berbagai kendala. Lantas, bagaimana operator menghadapi kendala tersebut? Pada tahun 2012, tanggal 12 bulan 12, itu pas waktu yang itu pembangkit kita kena petir dan sempat terjadi permasalahan, itu sempat mati, terus kita bangun lagi, kita benerin lagi dan berjalan lagi seperti itu. Terus sering juga ada komponen-komponen yang rusak akibat korosi, terus terjadi konslet, itu juga mengakibatkan kerusakan. Tapi karena kita operator juga bisa untuk merawat sedikit-sedikit, kita juga melakukan servis dan akhirnya langsung terselesaikan seperti itu, langsung bisa nyala kembali dan bisa digunakan kembali. Melalui proses yang panjang, diperolehlah energi listrik
Lalu, bagaimana PLTH Pantai Baru mendistribusikan listrik tersebut kepada masyarakat? Di PLTH ini sistemnya kita tidak menjual listrik, semua digratiskan. Listrik kita gratiskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sekitar di PLTH itu pengguna itu ada sekitar 60 warung yang menggunakan listrik dari PLTH. Tantangan teknis dan pengelolaan terus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun operator. Adanya hambatan yang membuat perjalanan proyek ini tidak selalu mulus, tentu mempengaruhi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, bagaimana sebenarnya perubahan ini dirasakan oleh warga setempat? Saya udah jualan di sini semenjak 2010. Saya begitu langsung berdiri warung ini langsung dengan menggunakan PLTH dengan kincir angin. Alhamdulillah dengan adanya PLTH itu membantu sangatlah Mbak. Jadi nggak usah bayar listrik. Penggunaan listrik PLTH terbukti membawa dampak positif. Bagaimana realisasi penggunaan listrik PLTH di masyarakat? Saya kalau penggunaannya sih untuk kipas angin, lampu, sama magic jar. Tapi kalau untuk ngeliwet nggak bisa. Misalnya pakai magicom gitu loh Mbak, itu nggak bisa. Dayanya kan soalnya ini 1 meteran untuk berdua, jadinya kurang mampu. Pemerintah berperan besar dalam menjaga keberlangsungan proyek ini. Namun, regulasi dan birokrasi yang kompleks bagi simpul yang sulit terurai. Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 menyebabkan peralihan kewenangan di sektor energi, sumber daya mineral, EBT dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, yang salah satunya ialah PLTH Pantai Baru. Pada saat itu, kondisi PLTH sudah mengalami penurunan efisiensi, sehingga pemerintah provinsi memerlukan banyak pembenahan. Namun, di tengah perjalanannya, banyak pihak yang berspekulasi bahwa proyek PLTH Pantai Baru ini mangkrak dan tidak terurus. Di dalam serah terima aset yang dilakukan di tahun 2016-17, Blok Timur itu tidak termasuk di dalam aset yang diserahkan ke kami, sehingga kami tidak bisa melakukan optimalisasi di sana karena memang bukan menjadi barang milik kami. Nah, yang diserahkan pada saat 2016-17 dari Bantul ke Pemda DIY adalah yang Blok Barat. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan karena kami terus berusaha untuk memelihara bagaimana ini bisa berjalan. Nah, hanya saja memang banyak pihak yang hanya melihat PLTH ini di sisi timurnya, karena memang secara akses pasti yang pertama ketemu adalah Blok Timur. Nah, Blok Barat ini karena JCLS pada saat itu memang ujungnya di sana dan lokasinya memang agak ke selatan, jadi memang kurang terekspos gitu, padahal itu yang masih berjalan dan menghasilkan listrik. Nah, kami sudah berupaya sebenarnya yang Blok Timur ini kami sudah mencoba mengklarifikasi ke pihak-pihak yang dulu pernah terlibat menjadi asetnya siapa, karena kalau misalnya nanti sudah jelas, kami bisa menentukan kebijakan selanjutnya sehingga tidak terkesan ini mangkrak, karena memang mungkin aset yang ada di lapangan yang sekarang ini berhenti ya, mungkin masih bisa dikembangkan gitu. Seiring berjalannya optimasi PLTH, tentu banyak kendala yang dihadapi, baik dari pemangku kewenangan maupun operator. Bagaimana kendala pemangku kewenangan dalam optimasi tersebut? Kemudian dari sisi pendanaan, karena memang kos EBT ini tinggi, di sisi lain beban dari pembangunan itu semakin tinggi gitu. Nah, apalagi kemarin kita sama-sama baru selesai dari masa pandemi ya, yang mana
pandemi ini berdampak sangat-sangat signifikan, khususnya bagi DIY ya, dari sisi pendapatan, adanya lockdown dan lain sebagainya, pembatasan. Ini menyebabkan kantong-kantong pendapatan daerah ini jauh sekali berkurang. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui, kita lihat bahwa hasil survei BPS ya yang belum lama ini masih menunjukkan bahwa DIY masih dianggap sebagai provinsi termiskin yang ada di Pulau Jawa, sehingga daerah memiliki skala-skala prioritas dalam penganggaran di tengah keterbatasan pembiayaan yang ada. Untuk isu-isu energi memang masih belum menjadi pilihan teratas untuk saat ini kan gitu. Terlebih kan kalau kita sama-sama ketahui bahwa DIY ini kan sebenarnya importir energi, jadi kita memang tidak punya pembangkit dalam skala besar ya, potensi fosil juga nggak punya. Kita disuplai penuh dari PLN, kemudian bahan bakar dari Pertamina, yang kondisinya memang saat ini masih surplus gitu kan. Nah, ini juga mungkin sedikit banyak mempengaruhi mana skala prioritas yang harus didahulukan. Dengan kondisi PLTH saat ini, tentunya terdapat perbedaan efisiensi penggunaan listrik yang dirasakan masyarakat saat ini dengan kondisi awal PLTH dibangun. Bagaimana kendala efisiensi yang dirasakan oleh masyarakat? Kendalanya kalau waktu pas hujan apa mendung itu dari PLTH kan langsung dimatiin biar kincir nggak ada permasalahan. Perbedaan efisiensi ini semakin jelas dengan beralihnya penggunaan listrik PLTH ke suplai dari PLN. Tetapi, tidak sedikit masyarakat yang tetap bertahan menggunakan listrik PLTH. Rata-rata sini yang pakai kincir itu tinggal beberapa Mbak, udah lari ke PLN. Itu nek nggak 20-30-an. Kalau dulu itu kendalanya mungkin pas banyak yang itu kurang Mbak, mungkin listriknya kurang memadai apa gimana gitu, jadinya banyak yang pindah ke PLN. Kan soalnya kalau di PLN kan misalnya mendung sama misalnya hujan nggak pengaruh, tetap dia bisa hidup, mungkin itu. Selama perjalanannya, tentu PLTH Pantai Baru mengalami berbagai kendala yang menyebabkan outputnya tidak optimal. Kendala tersebut dapat menyebabkan loss konversi energi. Bagaimana sudut pandang akademisi UGM mengenai hal tersebut? Teman-teman peneliti PSE juga ada yang aktif di sana, khususnya untuk yang pengembangan kincir angin ya. Jadi PSE sebenarnya dari sisi itu sudah cukup lama terlibat juga di sana. Jadi kita sangat memahami bagaimana pengembangan PLTH di Pantai Baru. Proses itu terjadi karena tadi energi dari pembangkit, apakah nanti dari PV atau dari diesel atau dari baterai, itu ketika disalurkan ke pelanggan atau ke konsumen kan melalui kabel atau pengantar. Nah, kabel itu ada resistan atau R gitu kan. Nah, ketika R resistan itu dilewati arus, otomatis kan ada losses kan. Nah, losses itulah yang kemudian ya tergantung nanti jaraknya berapa, arusnya berapa, atau bebannya berapa, ya kan? Ukuran penghantarnya seperti apa, itu yang kemudian di dalam sistem kelistrikan kita sudah secara standar tahu gimana caranya mengukur atau mendesain pengkabelan atau instalasi yang ya lossesnya optimal, artinya kemudian tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar biayanya mahal kan. Kalau terlalu kecil tadi lossesnya jadi tinggi karena R-nya besar. Lalu, apakah loss konversi energi tersebut dapat diminimalisasi? Di level pengguna atau di level masyarakat ya, misalnya ya carilah kemudian ya teknologi yang efisien konversinya tinggi. Dan tentu saja biasanya juga memang ada trade off ya antara harga dengan efisiensi itu kan. Biasanya yang teknologi terbaru biasanya memang mungkin masih relatif mahal, tapi biasanya teknologi itu semakin lama semakin murah kan. Jadi ada saatnya kemudian teknologi baru yang misalnya mahal itu suatu ketika mungkin juga akan efisien gitu kan, dari sisi harga itu kan. Nah jadi itu yang itu kalau dari sisi konversinya.
Pantai Baru telah menjadi simbol keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan di tingkat lokal. Namun, ini baru menjadi langkah awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian energi berbasis EBT. Diperlukan perancangan jangka panjang untuk menata keberhasilan PLTH Pantai Baru di masa mendatang. Tumbuhan atau perkembangan mesin JJLS ya, itu tentunya nanti akan berdampak juga terhadap situs-situs wisata yang ada di sepanjang jalan tersebut. Salah satunya Pantai Baru, di mana PLTH milik kami juga ada di sana. Pastinya akan bertambah ramai, dan ini potensi yang bisa ditangkap sebenarnya bagi daerah. Bagaimana potensi ini bisa juga mendatangkan income bagi pendapatan daerah. Nah, untuk menuju ke sana memang perlu penataan yang secara masif ya di PLTH Pantai Baru, terintegrasi baik dari sisi pembangkitnya, kemudian pemanfaatan lahan di bawahnya, termasuk aset-aset pendukung yang mendukung perkembangan dari PLTH tersebut. Nah, juga kami melihat begini, di PLTH Pantai Baru ini kan menjadi jujukan ya, menjadi jujukan para peneliti, kemudian mahasiswa, kemudian anak-anak sekolah yang ingin belajar pemanfaatan energi baru terbarukan, mereka datang ke sana. Nah, dibutuhkan sarana pendukung lainnya, seperti misalnya adanya workshop, kemudian adanya aula yang bisa menampung adanya study tour di sana, adanya penelitian di sana, kemudian sarana-sarana lain yang ini membuat para pengunjung itu nyaman. Nah, lahan di bawahnya juga kita mungkin bisa harus komunikasi dengan pertanian di lahan pantai ya, karena lahan di bawahnya itu kan awalnya adalah merupakan lahan pertanian pantai. Nah, ini harus bisa sinergi. Jadi ada wisata minat khusus di atasnya berupa PLTH Pantai Baru, tapi juga bisa ramah dengan pertanian yang ada di bawahnya. Jadi ini isu yang sangat bagus. Jadi green energy juga di bawahnya bisa mendukung agriculture. Nah, ini kami terus coba upayakan bagaimana bisa menyusun green design ya, bagaimana menata PLTH ke depannya. Dengan kondisi PLTH saat ini, masyarakat tetap memiliki harapan besar terhadap keberlanjutan dan perbaikan proyek ini. Dalam pandangan mereka, PLTH bukan sekadar alat, tetapi bagian penting dari kehidupan mereka yang membawa perubahan nyata. Saya harapannya kalau nganu biar mendung, biar apa itu tetap bisa nyala, Mbak. Soalnya kan kalau pas mendung nggak nyala jadi peteng. Jadi orang mau masuk jadi nggak jadi, wah warungnya peteng gitu. Harapan masyarakat adalah pengingat akan pentingnya keberlanjutan proyek ini. PLTH Pantai Baru dengan segala tantangan yang dihadapinya tetap menjadi simbol masa depan yang lebih baik. Namun, apakah harapan ini akan terus menyala? Saatnya kita renungkan bersama. Lalu, bagaimana nasib proyek EBT Indonesia ke depannya?